sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Mas Awan sebagai penulis gitu ya, day to day gitu misalkan. Apakah Mas Awan untuk mengasah itu menulis setiap hari, menulis manual, apakah sekarang menulisnya di laptop, di handphone atau gimana tuh Mas? Sekarang lebih praktis medianya gitu ya. Jadi sebenarnya cara kita mengekspresikan, kalau tadi mengasah segala macam ya bisa misalnya status lebay di Facebook misalnya, itu juga nggak apa-apa gitu kan. Itu mengasah gitu kan. Kita bikin asal jangan ada mention orang ya. Asal mention orang gitu kan. Lawannya tuh udah banyak banget Mas. Ada Wattpad, ada Medium, ada Storyal. Ini kan fenomena ya. Menurut Mas Awan yang dari nulis itu dulu, dari menulis manual itu seperti apa Mas? Kalau dibandingin dulu sama sekarang tuh lebih enak sekarang gitu ya. Justru, zamannya sekarang tuh lebih orang lebih bisa berekspresi gitu. Cuman satu, effort. Dan biasanya kalau dulu tuh cari inspirasi agak aneh sih, karena orang beda-beda gitu ya. Saya duduk di bundaran HI, yang di depan hotel itu kan ada kursi-kursi itu, terus ngeliatin Starling, tukang kopi yang keliling itu, liatin, tiba-tiba ide banyak muncul. Nah, jeleknya adalah karena ide itu nggak terlalu direkam, gitu kan. Jadi akhirnya cuma 1-2 yang inget. Berarti kemana-mana bawa catatan atau sekarang kan di note gitu ya? Gitu kan, ditulis di note, dan itu bisa dikembangin gitu kan. Disiarkan dari Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saya Japus? Kembali lagi di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat dengan saya Ika Melani Untari. Saat ini kita ada di J Podcast episode 92, dan kali ini kita akan berbicara dengan seorang kawan lama, seorang penulis, tapi sebutannya sekarang agak lebih keren karena ini baru denger juga, namanya writerpreneur, Mas Awan Setiawan. Selamat datang Mas di J Podcast. Terima kasih. Terima kasih sekali ada di sini. Aku sapa dulu sebentar ya Mas. Oke. Saya Japus. Jadi di J Podcast kali ini tuh kami mau membawa sesuatu yang baru, sesuatu yang terkait dengan profesi sebenarnya. Jadi kalau misalkan saya Japus selama ini sudah dengar profesi itu banyak gitu ya, tapi kita mau mengulik profesi yang tidak lazim, mungkin belum banyak didengar, dan mungkin bisa menjadi pilihan bagi teman-teman Save Jakpus yang baru akan memilih jurusan gitu ya, teman-teman kita dari kita. Dan kali ini kita mengundang seorang penulis, bukan hanya penulis sih sebenarnya nih, penulis tapi juga foundernya Jagat Penulis nih, nanti boleh ceritain ya Mas ya. Tapi saya tuh kenal Mas Awan sebenarnya udah lumayan lama, semenjak Mas Awan itu bekerja di salah satu radio swasta besar di Indonesia, di Jakarta gitu. Waktu itu jadi apa Mas kalau nggak salah di radio? Waktu itu saya develop brandnya dan produknya, jadi ngurusin program on air, kemudian penyiar, termasuk di develop program on air dan off air ya. Off airnya gitu. Ini sebelum kita ngobrol-ngobrol soal penulis, kita belum pernah ngundang orang yang dari radio nih Mas sebenarnya Mas. Jadi sekalian nih ya. Sebuah kehormatan. Boleh diceritain nggak sih Mas? Jadi kan kalau kami tuh sekarang kan radio sebenarnya lagi hype lagi ya, lebih banyak yang dengar gitu ya. Orang-orang sekarang ya mungkin karena kemacetan di jalan gitu, pagi-pagi, sore-sore, dan yang dengar sekarang makin banyak gitu. Nah, Mas Awan itu dulu pegang satu brand gitu ya berarti ya. Itu ngapain aja sih Mas? Jadi bener sekali gitu ya, radio itu sekarang memang lagi hype lagi gitu kan, di tengah banyak banget digital platform yang dengerin lagu gitu. Tapi yang menarik adalah radio sekarang masih relevan, karena orang ketika macet dia pasti dengerin radio. Dia pengen lagu kenangan bisa jadi adanya di radio. Dia pengen interaksi, ikutan kuis juga ada di radio gitu ya. Kalau dulu saya ngapain aja, mungkin lebih ke kayak kita create sesuatu yang baru nih, create sesuatu yang baru sesuai dengan audiens radio kita seperti apa sih gitu kan. Kita bikin kuis misalnya, programnya yang menarik. Kebetulan waktu itu radio kita radio yang memutarkan lagu dangdut dan Melayu sebenarnya. Jadi bukan radio dangdut, tapi radio yang memutarkan lagu dangdut dan lagu Melayu. Nah, kita create program
program ini yang membuat akhirnya audiens engage dengan radio saat itu gitu ya. Jadi ya bikin sesuatu yang menarik lah, pendengar betah gitu dengerinnya. Gitu. Dan menariknya tuh sekarang tuh radio itu karena banyak platform gitu ya. Nah, kalau saya juga denger radio tuh sebenarnya bukan di kendaraan lagi Mas, di meja. Karena kan sekarang udah streaming ya, gitu, udah ada streamingnya, gitu. Jadi lebih gampang lagi, gitu. Nah, kemudian beralih atau profesi baru atau memang sudah dari dulu Mas? Sebenarnya nulis ini hobi sejak SMP gitu ya, jauh sebelum di dunia radio gitu kan. SMP itu dulu kan waktu zamannya Mading, tahuan nih Mading zaman itu majalah dinding 10 tahun yang lalu ya. Wah, oke lah 10 tahun yang lalu. Mading itu kan majalah yang ada di SMP. Nah kebetulan waktu itu dari SMP saya aktif lah di Mading gitu ya. Tadinya cuma nulis puisi, terus nulis yang salam untuk si A di kelas berapa gitu ya, ada dari situ. Lama-lama kok nulis ini jadi sebuah hobi gitu ya, hobi. Terus kemudian di SMA beranjak juga sama gitu ya, ikutan Mading, bahkan bikin naskah drama untuk pementasan drama SMA, perpisahan dan sebagainya gitu. Lama-lama nulis ini jadi sebuah kayak seru nih kayaknya gitu kan. Nah dulu beda dengan sekarang. Dulu itu kalau punya ide kan kita nulisnya di buku ya, di manual kan gitu kan. Sekarang juga ada yang seperti itu, tergantung preferensi setiap orang kan, nulis apa segala. Nah itu bisa dikembangin sebenarnya. Nah kalau sekarang kan orang nulisnya di status di platform digital kan, di mana-mana lah. Kalau kita lihat curhat lah apalah gitu kan. Nah akhirnya mulai dari situ harus diasah nih gitu kan, ikut beberapa pelatihan penulisan, ikut workshop dan sebagainya, ketemu dengan beberapa teman-teman senior yang penulis gitu kan, segala macam. Akhirnya teruslah sampai sekarang, alhamdulillah gitu. Tapi setuju ya Mas ya bahwa orang itu bisa nulis kalau dia baca? Bisa iya, bisa nggak? Gimana tuh? Karena nulis itu kan bakat masing-masing gitu ya. Gitu, okay. Jadi kalau kita lihat sekarang tuh dengan kasat mata kita bisa ngelihat netizen nulis itu sebenarnya bakat. Nulis dia hari ini di kereta ngapain, terus tadi dia ngapain dan sebagainya, itu adalah bakat gitu. Nah bisa jadi ketika kita baca, kita juga bisa nulis, karena buat penulis referensinya juga dari baca gitu kan. Idenya muncul dari yang dia baca, yang dia amati, maka dia bisa ngebangun sebuah cerita gitu. Jadi lebih berkembang. Lebih berkembang, betul. Karena penulis kalau nggak banyak baca juga referensinya juga akan sangat terbatas kan. Nah, yang menarik dari seorang penulis adalah dia nggak berhenti cuman nulis, jadi dia harus baca banyak tuh, gitu kan. Dia harus baca banyak, itu jadi tantangan. Kalau misalkan penulis hanya menulis aja, dia akan ada referensi lain, gitu, betul. Jadi dia menulis sesuatu juga dia nggak dapetin referensi itu. Karena penulis juga kan kita harus riset dulu, gitu kan ya. Apalagi menulis sejarah. Iya betul. Apalagi sejarah. Ya nggak usah jauh-jauh kalau misalkan kita menulis kayak teman-teman lagi ada tugas, kalau berarti kan dia harus riset dulu, baca dulu dari beberapa sumber gitu. Mas Awan, ini tanya deh, kalau bedanya nulis komersial sama copywriting, kalau misalkan mungkin dulu kalau di radio kan ya komersial juga sebenarnya ya. Terus kalau misalkan dengan yang dilakukan sekarang mungkin komersial tapi kan lebih ke idealis karena menulis ide sendiri gitu ya. Itu bedanya apa tuh Mas? Nah kalau kebetulan ketika pertama kali di radio saya juga merangkap jadi copywriter kan, nulis berbagai macam iklan. Tantangannya adalah kita menulis copywriting ini sesuai dengan brief klien kan. Dia pengennya apa key message-nya gitu ya, harusnya seperti apa. Nah ini lebih punya banyak effort sebetulnya gitu kan, karena kalau menurut klien ini kurang catchy, dia pasti nggak mau gitu kan. Ada batasan-batasannya. Ada batasannya gitu kan, ada batasannya, nggak boleh lah segala macam. Nah ini justru kreativitas kan, dia harus explore kreativitas seperti apa. Datangnya yang menarik adalah datangnya dari berbagai macam ide misalnya. Kayak misalkan contoh gitu ya. Ketika dulu waktu saya di radio menulis sebuah iklan program, itu dulu tuh masih ada penjual obat jalanan gitu ya, kalau masih ada tuh. Dulu tuh masih ada tuh yang kayak gitu. Dia tuh setiap jam 6 pagi buka lapaknya. Saya lewat, saya perhatiin, ini kok menarik kalau dijadiin sebuah iklan gitu ya. Saya ambil suaranya, saya tulis,
kemudian jadi sebuah iklan program yang tayang setiap jam 6 pagi gitu kan. Nah sebenarnya banyak sekali mau eksplor kreatif di sana gitu, seperti itu. Nah batasannya adalah batasan pada, kalau iklan itu batasan pada efektivitas, apakah pesan tersampaikan dengan baik ke audiens, kemudian juga sebenarnya banyak informasi juga nggak terlalu bagus dalam sebuah copywriting kan, seperti itu. Yang jelas sekarang itu teman-teman bisa dapetin referensi gitu ya, cara menulis copywriting yang baik itu misalkan ada masalah, ada hook dan sebagainya, itu bisa dijadiin sebuah referensi dan bisa banyak berlatih di situ gitu. Mas Awan, kalau backgroundnya apa sih sebenarnya supaya bisa jadi penulis? Apakah harus jadi masuk sastra gitu ya, masuk sastra Indonesia gitu, atau apa ada kursus kalau kursus banyak penulisan gitu, tapi apa kalau misalkan teman-teman nanti kuliahnya kuliah ini aja, kuliah sastra, karena kayaknya memang ada Mas kuliah sebagai penulis gitu Mas? Secara nggak tahu, sampai sejauh ini kayaknya saya belum menemukan itu gitu ya. Tapi kalau background saya adalah ekonomi sebetulnya. Background saya ekonomi gitu, di ekonomi. Nah ekonomi backgroundnya ini kan sebenarnya lebih banyak juga yang ditulis kan gitu kan sebenarnya. Tapi karena memang namanya senangnya, hobinya nulis gitu ya, mau sastra, mau ekonomi, antropologi, sejarah, komunikasi, nulis itu bisa dilatih sebenarnya. Nulis itu bisa dilatih. Karena sekarang tuh banyak banget yang buka mungkin kursus, lihat di YouTube aja tutorial menulis gitu ya. Kayak ada short course sehari, webinar, seminar gitu kan udah banyak banget ya. Itu udah banyak banget, dan di kami juga punya tuh Mas yang namanya TKK Jakpus gitu. Itu adalah tempat kumpul kreatifnya Jakarta Pusat, dan itu banyak banget pelatihan-pelatihan gitu, termasuk yang penulisan juga. Sebenarnya belum pernah lihat yang penulisan, tapi kayak kegiatan-kegiatan yang fotografer, kemudian multimedia itu banyak di situ gitu. Jadi kayaknya itu bisa menjadi salah satu sumber ilmu gitu ya. Nah, Mas Awan, sekarang kan dulu kita nulis di penulis itu harus punya buku, itu penulis gitu, baru disebut penulis gitu kan. Kalau belum punya buku ya bukan penulis gitu, baru coba-coba jadi penulis. Nah, tapi sekarang lawannya tuh udah banyak banget Mas. Ada Wattpad, ada Medium, ada Storyal. Sekarang juga ada Thread, ya kan, media sosial baru yang Thread, dan itu isinya adalah orang nulis semua gitu. Jadi Thread itu kalau dilihat adalah orang-orang yang mungkin umurnya di atas 30-an dan tidak menemukan platform yang seperti X itu terbatas, Instagram terlalu banyak foto dan video, ketemulah si X yang bisa nulis banyak gitu. Sebenarnya gue juga senang di situ ya, karena banyak banget yang bisa ditulis gitu. Nah, pertanyaannya gitu, ini kan fenomena ya, menurut Mas Awan yang dari nulis itu dulu, dari menulis manual itu seperti apa Mas? Kalau dibandingin dulu sama sekarang tuh lebih enak sekarang gitu ya. Justru, zamannya sekarang tuh lebih orang lebih bisa berekspresi gitu ya. Cuman satu, effortnya gini, kita kan nulis misalkan saya juga sering di thread gitu ya, nulis iseng lah apa segala macam. Cuman satu, kalau yang baru mau nulis gitu kan, walaupun ini sebenarnya tergantung dari preferensi masing-masing gitu kan, siap dikomentarin aja gitu. Siap dikomentarin. Kan itu terbuka kan gitu kan. Betul. Itu terbuka gitu. Saya boleh cerita sedikit gitu ya. Saya masih ingat ketika buku pertama saya Becoming a Radio Star itu ditulis melalui tahapan penerbit mayor waktu itu. Melalui tahapan yang sangat complicated gitu kan. Ada naskah di review, kemudian ada editornya baca, kemudian dibaca lagi segala macam, revisi editor substansi, editor visual segala macam gitu ya. Akhirnya jadi sebuah buku yang publish. Saat itu karena situasi, ya kan, belum ada threads yang sekarang udah kayak ini, belum ada aplikasi buat nulis novel dan sebagainya gitu. Sekarang orang lebih ekspresif, karena lebih mudah, lebih banyak media. Nah, ini harus dimanfaatin nih media-media ini nih. Karena kalau enggak, ini sayang banget nih. Jadi sebenarnya pertama yang harus kita ubah mindset adalah kita nulis aja, nggak peduli apa komentar orang. Karena kalau misalnya kita ngepeduliin komentar orang, itu malah jadi backfire ke kita. Di komentar kayak gini aja udah jadi down kan, misalnya, aduh nggak mau nulis lagi, aduh ternyata gue nggak cocok jadi penulis. Padahal belum tentu loh. Cocok atau tidaknya bukan kita yang menilai sebenarnya. Ada pembaca gitu kan misalnya. Kalau di penerbitan ada editor yang baca gitu. Judgementnya tetap ada di pembaca, seperti radio judgementnya ada di pendengar gitu kan. Nah,
media ini harus digunakan semaksimal mungkin gitu kan, apapun gitu kan. Saya pernah baca beberapa tulisan di Wattpad misalnya, karya anak-anak muda berkualitas kok gitu kan, berkualitas apapun, dan yang menarik adalah ide-idenya banyak banget. Betul. Kayak nggak bisa habis. Kayak tentang gitu. rumah tangga aja bisa segitu cerita gitu kan. Yes. Dulu mungkin ketika SMA gitu kan, paling ketika saya SMA nih gitu ya, paling berapa 40 tahun itu lebih banyak misalnya tentang romansa, misalnya tentang romantisme, tentang hal yang nggak jauh dari soal percintaan gitu kan, galau dan segala macam. Sekarang kan banyak, saya pernah baca cerita tentang kucing kok gitu kan, dan itu menarik gitu kan, dan ada yang baca gitu. Nah, ini sebenarnya di sisi lain banyak bakat-bakat penulis di Indonesia gitu kan, anak muda itu banyak banget. Cuma persoalannya sekarang gimana anak-anak muda bisa berekspresi di situ, bisa berekspresi segala macam gitu kan. Ada misalkan, terus ada kemarin seru tuh, ada obrolan, Mas, kalau introvert bisa jadi penulis nggak sih gitu kan? Justru Justru kalau mau bisa pikirannya ada bisa dibaca orang-orang tanpa ketahuan gitu. Yes, gitu. Justru introvert itu dalam tanda petik gitu ya. Dia lebih ekspresi banyak diri. Ekspresi diri, lebih banyak merenung gitu kan. Orang kadang-kadang si penulis itu tanda petik jadi introvert juga, dia harus ke gunung kok gitu kan, menyendiri dan segala macam, nggak mau ada gangguan apa-apa, bahkan handphonenya dimatiin karena fokus buat nulis gitu. Nah, ini yang jadi tantangan sebenarnya. Media itu keren banget dibandingkan dulu gitu kan. Sekarang bagaimana kemudian generasi muda atau anak muda bisa manfaatin media itu. Tapi itu mempengaruhi proses kreatif itu nggak sih Mas sebagai seorang penulis? Kan dulu ya itu ya, ketik dulu, kemudian mungkin ada ya diketik dulu, dikirim, kemudian ada prosesnya panjang sekali gitu kan. Sekarang kayak kalau di Wattpad itu nggak ada editor dong, gitu. Yes. Kan? Kita yang nulis, kita yang publish gitu kan. Dan kalau misalkan ada ada beberapa platform yang justru kita cerita itu seri 1, 2, 3 untuk baca selanjutnya harus berbayar gitu kan, gitu. Iya, Kan iya. banyak orang cari di situ ya. Maksudnya ini kita ngomongin bahwa sebenarnya penulis itu sekarang udah banyak kanal-kanal yang bisa dan itu bisa menjadi pekerjaan gitu ya. Kita ngomongin ke situ. Nah, tapi itu berpengaruh nggak sih Mas ke proses kreatif sebagai penulis gitu kan? Karena udah nggak ada yang ngedit lagi. Sekarang gua mau ngomong apa, kita mau ngomong apa gitu ya sudah gitu. Itu jadilah gitu. Itu gimana Mas? Sebenarnya penulis itu proses kreatifnya sama gitu ya. Dia mengamati, kan kalau penulis itu hasil jadinya ada tulisan. Tulisan itu datang dari jiwa kita kan, hasil dari pengamatan, hasil dari kita baca, apa yang kita rasain dan sebagainya. Nah, kalau kemudian tadi pertanyaannya proses kreatifnya sama atau tidak, sebenarnya sama aja gitu kan. Tinggal bagaimana outputnya seperti apa gitu kan. Nah, proses kreatif ini kan tidak berhenti ketika kita mau menulis satu paragraf atau satu judul gitu kan. Tapi kemudian proses kreatif terus jalan tuh. Nah, tantangannya adalah ketika mencapai proses kreatif ini, pasti seorang penulis ada writer's block, ada kehilangan ide nih gitu kan, apalagi yang mau ditulis gitu, atau kadang-kadang ada yang ngomentarin kalau di situ ada apa feedback segala macam, kok ceritanya cuman kayak gini, receh banget apa segala macam, ya bisa aja akhirnya gue nggak lanjut deh nulis. Dan itu tidak dirasakan oleh penulis-penulis zaman dulu gitu. Yes. Kalau zaman dulu kalau kita mau ngerespon ya tulis surat pembaca gitu kan, tulis suratnya langsung kan. Iya, betul. Sekarang kan dampaknya bisa jadi kena mental terus padahal itu jangan dipikirin tuh. Itu yang akhirnya akan mereduksi kreatif kita. Kita nggak terpacu lagi buat jadi lebih kreatif, lebih ekspresif dalam sebuah tulisan gitu. Saya mau cerita ketika pertama kali saya bekerja di sebuah majalah gitu kan. Saya menulis, pepet saya bilang gini, dulu kan tulisan itu walaupun bisa dikirim pakai email juga harus di print, dikasih ke redaktur pelaksana atau ke pemret gitu ya, dikasih lah. Dia bilang gini, Wan, tulisan macam apa nih dirobek di depan saya, dilempar, oke, kena mental? Enggak. Saya tanya, mana yang perlu diperbaiki? Ya kau carilah mana yang salah gitu kan, diubahlah di segala macam. Terakhir lolos, akhirnya terbit tulisan itu. Padahal tulisan itu cuma sebuah liputan yang tidak berat gitu ya, hal yang semua juga bisa menulis itu. Pada akhirnya
si Red Bell ketemu saya, masalahnya di mana? Kita ketemu nih, masalahnya di mana? Enggak, tulisan kau tuh sebenarnya sudah lumayan, cuman belum ada improvisasi gitu kan. Kau nulis tidak dari jiwa, segala. Nah, yang kayak gitu ya, akhirnya itu bisa jadi pembelajaran gitu. Nah, sekarang yang harus kita siapin buat generasi muda adalah bagaimana menulis itu dikeluarkan dengan lebih ekspresif dari dalam hati aja sih gitu kan. Ya, yakin sih. Kadang-kadang gitu ya, anak-anak muda ini lebih ekspresif, lebih natural ketika dia nge-keep sendiri tulisannya. Tapi kalau misalkan terpotong proses kreativiti ya, maksudnya bukan proses kreatif sih, terpotong alur tadi Mas Awan kan ada editor ya, ada segala macam. Sekarang kan kita bisa langsung publish sendiri karya kita gitu kan. Nah, di situ mempengaruhi nggak tuh Mas kualitas penulisannya gitu? Ya, secara langsung mempengaruhi sebenarnya. Kayak misalnya yang paling basic EYD misalkan. Yang paling basic adalah pemilihan diksi misalnya. Benar itu. Yang kayak misalkan sederhana, tapi itu nanti lah, itu bisa dilatih gitu. Yang penting berani dulu untuk menulis gitu kan. Yang penting ada dulu tuh. Ada dulu tulisannya gitu kan, dan itu akan jadi buat yang mungkin bisa jadi pemicu semangat juga gitu. Karena katanya draft pertama itu nggak pernah bagus kan. Yes. Gitu ya. Misalnya gini, saya sering diskusi kayak ini pemilihan kata sebenarnya dan pemilihan diksi yang memang sangat diperdebatkan. Tapi misalkan sederhana, saya menyeruput secangkir kopi dibandingkan dengan saya menenggak secangkir kopi. Itu kan dua kalimat yang sangat berbeda, walaupun secara ekspresi bisa jadi sama gitu kan. Minum-minum juga gitu. Minum-minum juga, tapi menyeruput dengan menenggak kan jadi dua. Dibayangannya udah beda nih. Iya, kan yang seperti itu. Nah, itu sih hal-hal basic yang memang akhirnya jadi perhatian gitu. Kayak di yang mana harus dipisah, yang mana harus digabung, itu juga sesuatu yang memang akhirnya jadi PR-nya teman-teman gitu ya, yang misalkan mau mencoba untuk menulis gitu. Termasuk juga misalnya ekonomi katanya apa segala macam. Tapi itu jangan dipikirin dulu sekarang. Itu bisa sambil belajar nantinya gitu kan. Tapi sebenarnya sebelum kita publish, kita bisa self editing dong gitu kan. Kita minta temen aja baca dulu self editing dulu gitu segala macam, karena akan jadi blunder akhirnya gitu kan. Dampaknya adalah gue nggak mau follow lagi gitu kan. Kalau sekarang kayak gitu. Hal sederhana itu sih sebenarnya. Tapi yakin sih dengan banyaknya media informasi sekarang, referensi itu bisa mudah didapatin sebenarnya. Dan semua orang karena bisa. Sekarang juga kalau nggak salah dulu kalau misalkan mau publish buku itu harus ke penerbit besar gitu. Sekarang dan itu harus misalkan banyak gitu ya, berapa eksemplar buku yang harus apa namanya Mas kalau eksemplar buku keluar gitu ya, terproduksi gitu ya. Nah sekarang sebenarnya kalau nggak salah setiap orang bisa memproduksi sendiri ya Mas ya. Bisa. Benar ya? Betul. Ini jadi fenomena sih sebenarnya, tapi lagi-lagi tergantung dari penerbit dan penulisnya gitu kan, mau ada di mana. Sah-sah aja sebenarnya gitu kan, tapi asal kan ada duitnya. Asal ada duitnya. Tapi sah-sah aja gitu kan. Di Threads saya sering menemukan calon penulis yang memang mau menerbitkan buku sendiri segala macam, sebenarnya itu juga sah-sah aja, nggak apa-apa. Tapi kan itu tergantung idealismenya gitu kan, dia mau kayak seperti apa. Kalau misalkan naskah kita yang dikontrak oleh penerbit major, pasti kan dapat royalti dan segala macamnya, promosinya dipikirin segala macam. Tapi kalau misalkan kita nerbitin sendiri ya semuanya jadi urusan kita misalkan kita urusin editor ya, desainnya dan segala macam, penjualan di mana dan segala macam seperti itu. Dan sekarang kan enaknya juga ada e-book kan, misalkan bisa dijual di platform manapun gitu kan. Itu sih sebenarnya yang memudahkan gitu. Nah tapi di balik kemudahan itu sebenarnya kan berarti semakin banyak orang yang menulis gitu Mas ya. Persaingannya semakin ketat atau gimana Mas kalau menurut Mas Awan? Alam yang akan menyeleksi. Jadi sebenarnya semua orang punya gaya masing-masing dan siapa yang mau membaca ya pilihan mereka gitu ya. Dia punya target membacanya. Misalnya gini, penulis anak muda pasti kalau dia sukanya genre yang romance pasti ke arah sana gitu kan. Yang horor juga detektif segala macam juga adventure ke arah sana gitu kan. Nah kan jadi ada audiensnya masing-masing nih. Tinggal bagaimana konsisten aja di situ gitu kan. Jangan misalkan udah satu karya harusnya sih nggak puas ya, gitu. Baru nggak menulis lagi gitu. Karena kan dalam
ada satu saya berkeyakinan sebenarnya menulis itu membuat kita jadi berasa hidup karena ada karya yang ditinggalin ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia sih. Katanya belum kelihatan jadi orang kalau belum meninggalkan tulisan gitu. Ya, kayak gitu. Nah, ini kan jadi pemicu gitu. Tapi balik lagi bahwa sejauh mana generasi muda bisa terbiasa menulis. Karena dari beberapa teman-teman, ini kita bicara agak di luar ya, tapi masih ada relevansinya. Teman-teman HRD di perusahaan itu suka banget sama karyawan yang punya bakat menulis. Saya tanya, kenapa? Karena dengan bisa menulis, dia pertama, nulis laporan bakalan keren, setidaknya. Nulis email bakalan efektif dan pesannya sampai, gitu kan. Korespondensi dimanapun dia pasti akan kayak begitu. Oke, terus kalau yang lainnya dinilai nggak? Yang kompetensi pasti, tapi bakat nulis ini jadi penilaian lebih lah gitu kan, nilai tambah gitu. Dan mungkin berpengaruh juga bahwa sekarang karena media sosial dan segala macam gitu ya, dan membaca itu sekarang tidak sebanyak gitu ya. Minat membaca anak-anak itu sekarang lebih berkurang gitu kan, karena mereka lebih sibuk megang gadget gitu ya. Makanya pemerintah sangat mendukung dan mendorong program-program membaca kembali gitu ya Mas ya. Nah itu kemampuan membaca itu hampir berkorelasi dengan kemampuan menulis gitu Mas. Seperti yang kita bahas di awal gitu ya. Nah, apakah kalau misalkan sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Mas Awan sebagai penulis gitu ya, day to day gitu misalkan, apakah Mas Awan untuk mengasah itu menulis setiap hari, menulis manual, apakah sekarang menulisnya di laptop, di handphone atau gimana tuh Mas? Sekarang lebih praktis medianya gitu ya, jadi sebenarnya cara kita mengekspresikan, kalau tadi mengasah segala macam ya bisa misalnya status lebay di Facebook misalnya, itu juga nggak apa-apa gitu kan, itu mengasah gitu kan. Kita bikin asal jangan ada mention orang ya, asal mention orang gitu kan. Kita bikin sesuatu yang gaya penulisan storytelling di Threads juga nggak apa-apa, di Instagram juga nggak apa-apa, ada foto di bawahnya ada caption dan itu storytelling, isinya juga itu nggak apa-apa gitu, banyak gitu. Kalau dulu kan enggak, kita harus nunggu dulu waktu yang tepat, ke rumah buka laptop misalkan atau nyalain komputer baru kita nulis gitu kan, atau apa. Sekarang kan banyak banget tuh ininya, tapi betul memang itu harus diasah gitu kan, karena kalau itu nggak diasah insting kita buat menulis itu akan di situ aja, dia nggak berkembang gitu kan. Tapi kalau diasah dia akan semakin tajam kan, dan ketika diasah yang dilatih adalah isi pikiran, ekspresi, pemilihan kata-kata, kalimat pertama apa. Itu akan jadi penting tuh gitu. Karena seperti kayak sekarang itu kan kalau di algoritma video gitu ya, koreksi kalau salah, tapi kalau di algoritma itu 5 detik pertama kalau nggak menarik orang malas nonton gitu kan, atau 3 detik pertama orang kalau nggak menarik dia malas nonton. Tulisan gitu juga sama, di depannya kalimatnya apa, pembukanya itu catchy gitu. Iya. Catchy. Kan sekarang misalnya ya nggak apa-apa juga, tapi ini menurut saya gitu ya. Sekarang kan misalnya kita sudah jarang menemukan penulis-penulis yang membuka kalimatnya, penulis anak muda juga gitu kan, jarang membuka kalimatnya pada suatu hari gitu kan, misalnya kan. udah nggak ada deh kan, itu udah nggak ada gitu kan. Bahkan anak-anak SD pun sudah pada suatu hari udah nggak ada kan. Nah ini kan yang akhirnya bisa kita latih gitu kan, seperti apa. Nah dilatih itu adalah dari insting kita, dari indera kita kemana-mana ngelihat sesuatu yang memang ini menarik untuk ditulis, tapi apa gitu kan. Saya pernah baca di Threads, orang nulis ketika dia antri di sebuah, saya lupa, di sebuah apa namanya, minimarket bensin, kopi yang lagi viral lah ya, gitu ya, kita nggak nyebutin ya, itu kopi yang lagi viral, dia antri di situ dengan storytelling yang bagus. Padahal saya lihat dia bukan penulis, tapi dia menyampaikannya dari pengamatan dia. Saya tahu dia menulis ini dari dalam hatinya, ekspresif. Kembali lagi ke rasa itu ya. Kembali lagi ke rasa. Dan soal gaya gitu ya, penulis itu akan menemukan gayanya
setelah dia membaca gaya-gaya penulis yang lain tuh, gitu kan. Kalau misalnya kalau saya lebih suka gayanya Arswendo misalnya, Pramudia, kemudian juga Garin kalau menulis. Nah, ini kan bisa jadi di-combine gitu ya. Jadi akhirnya kita punya gaya sendiri. Menemukan gaya kita sendiri. Kalau kita belajar gaya bahasanya Pram yang begitu diksinya keren banget, sastra, baca novelnya juga aduh kayaknya kita ada di situ banget gitu segala macam, itu nggak apa-apa gitu kan. Kita belajar dari gaya-gaya penulis yang udah ada, referensinya siapa, itu nggak apa-apa gitu. Tapi berarti kalau menurut Mas Awan, buku cetak itu sebenarnya masih relevan ya di zaman sekarang ini? Sangat relevan sih sebenarnya. Karena pertama ini kan udah ke industri akhirnya gitu kan, ada roda ekonomi yang bergerak lah. Kalau buku cetak ada di toko buku kan ada ekonomi yang bergerak gitu ya gitu. Kalau Mas Awan sendiri dapat, tadi kan kita ngomong ini ada orang nulis gara-gara dia antri di coffee shop gitu ya. Mas Awan sendiri sebagai penulis ada kejadian yang paling aneh gitu ya? Kejadian apa yang paling, bukan kejadian sih, lagi ngapain sih yang paling biasa banget terus tiba-tiba dapat ide tuh yang lucu tuh apa Mas? Random ya? Yang random tuh apa kira-kira biasanya Mas? Yang random tuh misalnya gini, kalau saya lagi duduk gitu, lagi nungguin ya lagi nongkrong ya gitu. Tiba-tiba, iya ya, jadi kenapa nggak ditulis aja ya? Misalkan kayak gitu. Saya ngeliat misalkan tiba-tiba, kalau saya tuh biasanya kalau dulu tuh cari inspirasi agak aneh sih, karena orang beda-beda gitu ya. Saya duduk di bundaran HI, yang di depan hotel itu kan ada kursi-kursi itu, terus ngeliatin Starling, tukang kopi yang keliling itu, liatin, tiba-tiba ide banyak muncul. Nah, jeleknya adalah karena ide itu nggak terlalu direkam, gitu kan. Jadi akhirnya cuma 1-2 yang inget. Berarti kemana-mana bawa catatan atau sekarang kan di note gitu ya? Gitu kan, ditulis di note, dan itu bisa dikembangin gitu kan. Berarti saya Jakpus kalau misalkan besok-besok lihat di Bunda Nai orang bukan orang stres ya, itu lagi cari inspirasi ternyata. Dari inspirasi bisa dari mana aja gitu ya. Bisa lagi ngapain, bisa dari mana aja gitu kan. Hari ini ketika misalkan saya ada di sini juga bisa dijadikan inspirasi gitu kan. Banyak hal sebetulnya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita melatih menulis sesuatu berdasarkan pada pengamatan kita sih. Indranya itu yang harus kita latih. Berbeda ketika misalkan kita tidak terbiasa dengan itu, maka ketajaman itu akan berkurang tuh gitu kan. Mas Awan ini founder Jagat Penulis. Aku tuh saya Jakpus, jadi Mas Awan ini punya beberapa karya yang sudah muncul di Noise. Ini kita ngomongin aplikasi orang ya, apa ya. Jadi ada aplikasi namanya Noise gitu ya. Itu sama kayak Spotify dan segala macam gitu. Tempat orang menaruh karyanya untuk didengar gitu ya. Didengar. Jadi cerita ini bukan hanya ditulis tapi sudah menjadi sebuah, kalau zaman dulu itu sandiwara radio gitu ya. Ketahuan umurnya kan. Sekarang udah jarang. Tapi sekarang muncul lagi ke sandiwara radio. Kalau misalkan pas puasa tuh banyak tuh radio kan. Boleh ceritain nggak sih Mas tentang si Jagat Penulis ini? Terus karya Mas Awan yang sudah muncul di platform tersebut apa? Ya, jadi Jagat Penulis itu kayak writerpreneur gitu ya. Jadi writerpreneur ya? Writerpreneur gitu kan. Antara seniman dan pebisnis lah ya gitu. Nah, si Jagat Penulis ini kumpulan penulis dari berbagai genre sebetulnya. Kita ada satu wadah namanya Jagat Penulis. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan untuk menulis soal sejarah, soal biografi, novel segala macam, sesuai dengan keperluan pasar atau klien gitu ya. Kan keperluannya seperti apa, biografi perusahaan dan sebagainya. Tapi kita tidak ada satu yang kita sepakat, kita tidak menulis satu subjek ini. Surat wasiat kita nggak tulis. Serem ya? Itu serem. Yang lain kita tulis tapi surat wasiat kita nggak tulis gitu kan. Kayak gitu. Nah, dulu namanya sandiwara radio kan, kalau tadi kita balik ke apa cerita itu. Sekarang namanya audio series sebetulnya. Audio series gitu ya. Ini sudah jauh banget. Udah jauh banget dari sal sepuh dulu kan itu. itu audio series. Nah, dua karya yang sempat ada di Noise adalah Kembang Citayam sebetulnya. Kembang Citayam. Ini karya Mas Awan ya berarti ya? Kembang Citayam ini fiksi sejarah yang ada di sekitar tahun 1892 sampai 1895,
kalau ditarik dari sejarahnya persis ketika Pitung. Betul. Ceritanya perjuangan lokal hero gitu lawan kolonial gitu saat itu. Nah, di situ ceritanya memang tidak hanya cerita action karena tapi juga ada cerita romansanya, ada sedikit horor. Tantangan adalah saat itu pertama harus riset abad ke-19, hampir abad ke-19 itu gitu, akhir abad 18, seperti apa suasana di Citayam. Kemudian ngedevelop suasana pasarnya gitu ya, suasana kayak stasiun keretanya seperti apa dan sebagainya. Yang menarik adalah audio series ini menggunakan bahasa Betawi, full bahasa Betawi. Bahasa Betawinya gabungan antara Betawi Depok, Bekasi dan Bogor lah, tengah-tengah seperti itu. Ada juga Sunda-Sundanya gitu kan. Aku juga baru tahu ternyata Betawi itu bukan hanya Betawi tok gitu ya, ada daerah-daerah. Ada daerah-daerah lain gitu kan. Bahkan di caption per judul itu di mana di seriesnya itu ada keterangan tuh, ada kosakatanya. Misalnya bagian apa bahasa Indonesia. Bagian ini orang Bekasi. Gadanta itu apa gitu kan. Terus ngejogrog segala macam itu ada di sana. Nah, tantangannya di situ karena ketika penulisan dialog, penulisan karakter dan segala macam juga ada proses kreatifnya. Yang menarik adalah ini banyak adegan actionnya gitu ya. Nah, tantangannya buat penulis bagaimana, karena ini audio yang cuma didengar, membuat satu adegan atau cerita yang menimbulkan theater of mind. Jadi ketika ngedengerin itu orang kebayang suasananya kayak gimana, kebayang bagaimana perkelahian antara ada satu tokoh Sabeni namanya, Sabeni dengan para centeng gitu kan, berantemnya kayak gimana, mainin goloknya kayak gimana. Bahkan ketika suara kuda, letusan senjatanya pun kita riset tuh, senjata yang digunakan Belanda waktu itu bunyinya kayak gimana. Ada puluhan jenis senjata dan bunyinya seperti apa. Beda-beda. Nah, itu harus didetailin sekali seperti apa gitu. Dan ini berarti bukan hanya kita udah beranjak dari penulisan biasa gitu hingga mewujudkannya menjadi sebuah cerita radio gitu ya Mas ya. Nah, ini berarti yang ditulis itu novel seperti biasa atau kayak skrip gitu Mas biasanya kalau penulisan itu? Nah, biasanya kan kita ngebangunnya dari ada yang namanya blueprint cerita gitu kan. Itu ada tokoh, background tokohnya kayak gimana, siapa ini orang ekonomi tapi belajarnya detail gitu ya penulisan ya. Siapa yang antagonis, siapa yang protagonis, kemudian plotnya seperti apa dan sebagainya gitu ya. Nah, judulnya Kembang Citayam tapi ada 30 episode sebetulnya. Satu episode ada judul-judulnya per episode seperti apa dan breakdown itunya seperti apa gitu. Kayak chapter lah dalam buku kayak gitu chapter ya. gitu. Ketika proses penulisan sebagai penulis pasti kan ada emosi dengan tokoh kan, ada emosional. Saya emosi dengan tokoh yang namanya Juki. Nah, padahal dia nyiptain sendiri ya. Pertama saya emosi dengan tokohnya Juki karena Juki ini orangnya temperamental. Orangnya kalau apa-apa, kalau di sana ada centeng yang ngeganggu rakyat, ngambil ini rakyat, dia maunya pengen lawan aja pokoknya gitu. Pengen diberi aja pokoknya. Dia pengen nyamperin aja. Tapi sebenarnya bijak. Sebenarnya itu tokoh sentralnya. Dia jagoan. Dia lebih wise gitu kan, segala macam. Tapi sebagai tokoh dia nggak punya pendirian. Nggak greget gitu kan. Satu lagi namanya Siti ini sebenarnya cem-cemannya Sabeni gitu kan. Ditolak karena orang tuanya nggak setuju karena Sabeni ya lu nggak punya harta apa zaman dulu udah ada tuh kayak gitu dan itu pun berdasarkan riset gitu. Dan ini riset ya. Dan ini riset gitu kan. Itu nggak kayak gitu. Nah, Siti pun sama sebenarnya gitu. Dia dia mengungkapkan tetapi dia juga nggak punya keberanian dan dia mentalnya cukup terganggu ketika Sabeni harus izin dia melawan penjajahan kolonial gitu. Nah, ini tokoh-tokoh yang emang dibuat akhirnya penulis merasa ini tokohnya kan hak prerogatif penulis ya, ini tokohnya diselesaikan apa dilanjutin sih sebenarnya. Dari awal tuh sebenarnya sudah diputuskan dong Mas. Ini
endingnya mau seperti apa gitu ya, sudah ada gitu plotnya. Itu yang menariknya gitu kan. Itu yang menarik ya. Buat itu penulis yang menariknya novel, kalau kita nggak kerja untuk orang lain gitu. buat penulis novel sama penulis yang cerita-cerita seperti ini kan, itu bisa jadi liar kan sebenarnya kan. Ini harusnya selesai di sini, tapi enggak deh, masih kasihan, lanjutin ya sampai ke sini gitu. Bisa jadi kayak gitu. Apalagi kalau misalkan ada masukan-masukan di tengah jalan dari penonton atau pendengar gitu ya. Misalkan dari produser eksekutifnya ya, gitu kan. Banyak kan dengar nih pengen si Juki yang selesai duluan. Bahkan ada plot twist yang emang akhirnya twist. bikin orang penasaran seperti itu. Mas Awan, ini seru banget. Tadi denger ya teman-teman ya, aku udah denger nih Sayap Jakpos si Kembang Citayam ini. Sebenarnya ada satu lagi tapi ini kayak kepanjangan kalau dijelasin semuanya. Mas Awan, adakah, ini kan udah banyak banget tadi kita ngobrol gitu ya, saran awal lah gitu ya, saran untuk di Sayap Jakpos mungkin yang masih SMP, SMA gitu, yang punya hobinya nulis gitu ya, tapi menjadi apa sih penulis itu gitu kan. Mungkin dengan Mas Awan di sini bisa memberikan sedikit insight gitu ya. Tapi ada masukan nggak sih Mas, sebenarnya kalau misalkan memang mau jadi penulis atau serius gitu ya, mau hobinya dijadikan cuan gitu. Cuan gitu. Kalau ngomong cuan jadi menarik. Jadi jadikan bukan hanya sekedar hobi tapi sekedar cuan, karena sekarang banyak banget gampang ya nulis gitu Mas. Dimanapun platformnya ada gitu. Saran apa yang akan Mas Awan kasih ke mereka? Pertama sih sebenarnya jangan ragu untuk menulis. Jangan ragu untuk menulis. Jangan ragu. Kan sekarang nggak ada editor. Jangan ragu untuk menulis gitu kan. Karena biar gimana pun juga menulis adalah bakat seseorang dan itu ada di setiap orang. Sedikit sejarahnya 4000 atau 4500 sebelum Masehi gitu ya. Orang-orang awalnya penulis itu ketika orang-orang Irak di Mesopotamia waktu itu dia menceritakan mimpi. Dia hanya cerita mimpinya gitu. Tapi akhirnya cerita mimpi yang bagus segala macam kan hilang begitu kan. Akhirnya ada kebiasaan tuh, mimpi itu ditulis. Akhirnya jadi sebuah tulisan. Jadi orang bisa melihat itu. Nah, relevansinya dengan sekarang adalah kalau adik-adik misalkan punya bakat menulis, tulislah. Keinginan gitu untuk menulis apa yang hari ini terjadi di sekolah, ditulis. Banyak medianya gitu kan. Dan bisa jadi anonim gitu. Bisa jadi anonim gitu kan. Atau bisa jadi nggak mention siapa-siapa. Atau bisa jadi cuman buat konsumsi pribadi atau teman dekatnya yang baca. Itu nggak apa-apa juga. Terus kemudian jangan takut untuk dijudge sama orang gitu ya. Kayak tulisan lu kok gini sih jelek, tulisan lu kok gini sih, tulisan lu ribet segala macam. Itu nggak apa-apa gitu kan. Karena itu adalah bentuk koreksi gitu kan, tapi tetap harus rajin menulis gitu kan, terus kayak gitu. Nah, kalau kedepannya ketika misalkan hobi ini terus gitu kan, ada banyak kesempatan, bisa menjadi penulis novel, bisa menjadi penulis macam-macam. Bahkan katanya sekarang masa depan penulis akan kalah dengan AI. Gitu. Tapi enggak kok gitu kan. Ya? Enggak kok gitu kan. Penulis pasti akan kerasa gitu. Betul. Nah, penulis ini akan bisa kemana-mana gitu kan. Hobi penulis ini menulis itu bisa jadi kemana-mana. Misalnya aku kok bisa kan pengen jadi PNS aja tapi punya hobi menulis. Nggak apa juga gitu kan. Banyak justru. Banyak yang sudah menjadi buku teman-teman ASN kita. Nah, kalau misalkan kemarin-kemarin kan juga banyak novel-novel dijadikan film, dijadikan web series, dijadikan banyak gitu. Nah, terus aja berekspresi di situ. Nggak ada batasannya kok. Dan nggak ada tips yang harus di kayak apa gitu, enggak. Karena nggak ada yang memberhentikan kita, siapa orang akun-akun kita punya sendiri ya. Iya, kayak misal gini, kalau misalkan hari ini kita semua beberapa orang yang ada di ruangan ini misalnya berlima atau berenam, kita lihat kecelakaan lalu lintas di jalan tadi on the way ke kantor. Ketika kita menulis, caranya pasti berbeda. Angle-nya pasti beda. Nggak apa-apa gitu, jangan juga jadi sama gitu. Apa yang dilihat, apa yang dirasakan itu ekspresikan. Betul. Gitu. Mas Awan tuh udah banyak buku ternyata yang dihasilkan ya? Belum. Ada sekitar berapa? 500. Lalu Mas sudah menghasilkan berapa buku Mas? Yang sudah terbit ada 15. Itu banyak ya saudara-saudara ya, 15 ya. Ada 15 dan kebanyakan biografi gitu ya. Biografi, beberapa buku terkait dengan tadi praktikal kayak Becoming a Radio Star. Kemudian juga yang ongoing untuk terbit tahun ini ada 2 insya Allah. Ada 2. Ada 3 sekarang sedang digarap. Tentang apa tuh Mas?
Yang satu tentang manajemen, yang satu tentang biografi, yang satunya lagi tentang novel biografi. Ini agak wide sekali ya Indonesia Bapak ini ya gitu. Dari biografi ke manajemen ke radio. Itu tadi, karena kan di awal kita bicara kalau penulis juga harus referensi, baca dan segala macam gitu kan. Nah, ini yang akhirnya jadi tantangan sih. Buat penulis juga nggak berhenti di sini sebenarnya gitu kan. Jadi 15 buku yang sudah ditulis itu sebenarnya nothing gitu kan, karena itu bukan jadi sebuah kesuksesan sebenarnya. Sukses itu kan bukan dari berapa banyak buku yang ditulis gitu kan, tapi bagaimana kemudian konsisten menulis, ada manfaat ke orang lain dan segala macam. Jadi ada idealisme di sana, ada segala macam sih. Karena Mas Awan pernah bilang kalau penulis itu sama dengan artis gitu ya. Sama dengan seniman. Gitu. Ada idealismenya. Ada idealismenya. Sama terakhir nih mungkin aku mau tanya nih. Tadi kita udah tanya ada pesan-pesan apa gitu ya untuk penulis muda gitu. Kalau misalkan Mas Awan bisa memberikan masukan gitu kepada mungkin Awan 20 tahun yang lalu, mungkin yang masih ragu-ragu untuk menulis gitu, masih mau menyarankan diri sendiri nggak sih untuk mulai menulis? Iya. Karena nggak pernah berhenti sih, nggak pernah berhenti gitu kan. Sekarang saya sedang baca novelnya Pramudia, Bumi Manusia, untuk kali keduanya. Kenapa? Karena saya masih belajar gitu kan. Kemudian juga lagi baca beberapa buku manajemen, buku sejarah Batavia gitu kan, yang seperti itu kan. Jadi itu harus belajar sih. Jadi walaupun misalnya ada beberapa yang sudah menerbitkan buku atau karyanya sudah di Wattpad atau di manapun, tetap itu harus terus belajar. Mengasah itu penting banget gitu. Karena kita nggak bisa juga berhenti untuk udahlah selesai gitu, nggak ada gitu kan. Dan apapun kanalnya sebenarnya itu bisa menjadikan kita pijakan gitu ya Mas. Yes, betul banget. Justru makin gampang sekarang. Makin mudah lah sekarang dibandingkan dulu gitu ya. Banyak banget prosesnya. Mas Awan ada yang mau disampaikan terakhir nggak nih sebagai Sohib Jakpus mungkin? Ini tadi untuk Mas Awan yang 20 tahun lalu, ini untuk Sohib Jakpus atau adik-adiknya yang masih SMP atau SMA, yang masih kira-kira mau jadi penulis gitu ya. Pesan-pesan ini, aku titip pesan untuk mereka untuk baca terus ya Mas ya. Ini karena pesan-pesan dari Ibu dan Bapak Wali Kota. Teman-teman anak-anak sekarang harus baca gitu. Ya. Mas. Tadi apa sebutannya? Sohib Jakpus. Sohib Jakpus, menulis itu bagian dari ekspresi sebenarnya gitu ya. Jadi kalau mau belajar menulis, kita bisa lakukan dari sekarang. Dan pertama adalah jangan takut salah. Kalimat pertama akan jadi sebuah sejarah gitu ya. Dan satu hal lagi, sebagai penulis harus juga banyak baca gitu kan. Ini yang jadi membuat referensi teman-teman bisa jadi makin banyak, wawasannya makin luas. Lalu pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang harus ditulis? Segala macam, tulis aja gitu ya. Jadi jangan ragu, jangan takut salah, biarkan terus ekspresi itu ada di sebuah lembaran buku atau diketikan atau di note atau di Wattpad. Gitu kira-kira. Siap. Mas Awan, terima kasih banyak udah datang. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Karena udah lama ya kita nggak ketemu ya, paling cuma WA doang. Tapi terima kasih sekali lagi, ini udah kasih insight banget untuk Sohib Jakpus. Mudah-mudahan banyak yang melihat, banyak yang mendengar, dan banyak yang mengambil hikmah dari teman kita kali ini. Apa sekalian mau promosi nih Mas? Kita hari ini disponsori oleh Cafe Difabis nih. Cafe Difabis ini ada di kantor Wali Kota Jakarta Pusat, tapi ada juga di kantor wali kota lain juga ada. Terus ada di Terawang Kendal nih Mas. Nah, Cafe Difabis ini spesialnya adalah mereka yang melayani adalah teman-teman difabel. Jadi Sohib Jakpus kalau misalkan ke Terawang Kendal atau ke kantor wali kota, jangan lupa dipesan karena ini kopi, teh dan segala macamnya nggak kalah dari yang nama-nama besar itu. Berarti besok saya harus bawa teman-teman penulis untuk nongkrong di kafe ini ya? Boleh dong, atau di mana aja ya bagus ya. Terima kasih Mas Awan. Terima kasih. Itulah percakapan kita dengan Mas Awan Setiawan, writerpreneur, ini bahasa baru nih, writerpreneur dan founder Jagat Penulis di
J Podcast kita episode 92 pada kali ini. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah melihat. Semoga yang kita bahas kali ini bisa menjawab rasa ingin tahu dan menjadi sesuatu yang berguna bagi Sobat Jakpus sekalian. Saya Ika Mayanantari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wassalamualaikum.